Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 3. Marilah anakku sekalian kita awali aktivitas kita hari ini dengan berdoa kepada Allah dengan harapan pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, kita dimudahkan dalam menerima ilmu dan ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 8 subti, yaitu pesan-pesan dalam Quran surat Al-Kautsar. Anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menugaskan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah yaitu pemimpin. Yang artinya manusia dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi ini agar dapat menjaga hidupnya dan menjaga kehidupan lingkungannya. Termasuk ke dalam lingkungan ini yaitu antar sesama manusia dan alam sekitar. Maka tujuan manusia dijadikan sebagai khalifatullah yaitu agar manusia dapat menjaga hubungan baik antar sesama manusia dan menjaga keseimbangan kehidupan lingkungan sekitar. Baik itu hewan, tumbuhan, air, dan seterusnya. Semua itu harus dijaga oleh manusia supaya dapat seimbang. Anakku sekalian, agar manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifatullah fil ard atau sebagai khalifah di muka bumi ini, maka ia harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa Al-Quran. Maka termasuk diantaranya agar manusia dapat menjaga keseimbangan lingkungan, manusia harus berpegang teguh, harus mempelajari Quran surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Masih ingat ya, Al-Quran itu jumlahnya ada 114 surat. Nah, surat Al-Kautsar ini adalah surat yang nomor 108 urutannya dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Nama Al-Kautsar diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama, yaitu Inna a'toinakal kautsar. Nah, yang artinya nikmat yang banyak. Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Ayo, anakku sekalian, yang kita pelajari hari ini adalah pesan-pesan dalam surat Al-Kautsar. Berarti kita harus mengetahui kandungan makna yang terdapat dalam surat Al-Kautsar. Yuk, kita lafalkan bersama-sama surat Al-Kautsar beserta dengan artinya. Kita awali dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar.
Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Anak-anakku sekalian, ayat pertama, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maksudnya, nikmat Allah yang diberikan kepada kita manusia itu sangatlah banyak. Coba anakku sekalian renungkanlah nikmat-nikmat itu bermunculan dari dalam bumi dan langit. Ya. Bermunculan dari dalam bumi. Coba kita lihat, kita menanam padi akan tumbuh. Kita tanamkan berupa biji yang kemudian nanti akan tumbuh oleh Allah, ditumbuhkan dan kemudian akan dapat kita panen dan hasilnya panen itu dapat kita makan. Itu merupakan nikmat Allah. Kemudian yang dari langit kita dapat melihat hujan yang turun dari langit. Bayangkan ketika dalam 1 tahun ini panas terus, tidak ada hujan, kira-kira air yang kita minum setiap hari akan habis atau tidak? Sumur kita akan kering atau tidak? Iya. Ketika sumur kita kering, ya maka kita akan kesusahan. Maka Allah memberikan nikmat dari langit, yaitu menurunkan hujan, yang kemudian air hujan itu diserap oleh tanah dan menjadilah air sumber, menjadi air sumur yang dapat kita minum setiap hari. Itulah contoh nikmat Allah yang begitu banyak. Nikmat yang lain masih sangat banyak sekali yang tumbuh dari bumi, ada tumbuh-tumbuhan, baik padi, bayam, sawi, dan seterusnya. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Maksudnya, agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, agar kita selalu ingat kepada Allah bahwa nikmat yang kita nikmati setiap hari ini adalah pemberian dari Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, untuk bersujud. Dengan sholat, dengan bersujud, kita akan senantiasa ingat bahwa nikmat yang kita rasakan ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perhatikan anakku, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Maka kalau kita mendirikan sholat, maka agama kita akan tegak, akan kokoh. Iman kita tidak akan mudah goyah. Sebaliknya, ketika kita meninggalkan sholat, maka agama kita akan roboh. Kita akan mudah terombang-ambing. Iman kita akan mudah terombang-ambing. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Wanhar, dan kita diperintahkan untuk berkorban. Artinya anakku, berkorban di sini dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita harus mau berkorban. Maksudnya berkorban, kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh mementingkan keinginan kita sendiri saja, sehingga mengabaikan kemaslahatan umum, sehingga mengabaikan kepentingan umum. Misalnya, kita menginginkan kayu, akhirnya tanpa memperdulikan dampak negatif, maka kita menebang semua kayu yang ada. Akhirnya ketika hujan turun, tidak ada yang bisa menyerap air dan akhirnya terjadilah banjir. Nah, itu adalah dampak karena sifat egois, sehingga menghabiskan semua kayu yang ada. Maka kita hidup di bumi ini harus mau berkorban, tidak boleh mementingkan keinginan sendiri, harus memperhatikan kepentingan umum. Ya, kita memotong kayu secukupnya saja. Setelah itu kita lakukan penghijauan, kita tanam kembali pohon itu, sehingga ketika hujan turun ada yang meresap air sehingga tidak terjadi banjir. Ayat yang ketiga, sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang membenci Rasulullah, orang yang membenci petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran.
Maka orang yang membenci, ya, orang yang membenci Rasulullah dan Al-Quran atau petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, maka dia adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Dia tidak akan mendapatkan rahmat atau kenikmatan dari Allah kelak di akhirat. Baik, anakku sekalian, demikian tadi kita telah mempelajari makna yang terkandung dalam surat Al-Kautsar. Berikutnya, pelajaran apa atau pokok-pokok isi dari surat Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita umat manusia, ya, baik itu nikmat yang tumbuh atau yang muncul dari bumi maupun dari langit, semuanya datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendirikan sholat dan berkurban, yaitu agar kita dengan sholat, agar kita tidak lalai, agar kita ingat bahwa nikmat yang kita rasakan ini datangnya adalah dari Allah. Dan kita juga diperintahkan untuk berkorban, untuk tidak bersikap egois, tidak mementingkan diri sendiri, sehingga kemaslahatan yang ada di bumi ini dapat terjaga, sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh para pembenci-pembencinya. Maksudnya, para pembenci Nabi Muhammad yaitu orang yang terputus tadi, orang yang terputus dari rahmat Allah. Nah, dia menuduh Nabi Muhammad adalah orang yang tidak baik. Maka Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad adalah orang yang sempurna. Beliau adalah memiliki kesempurnaan baik di dunia dan di akhirat. Beliau adalah utusan Allah yang memberikan kita petunjuk sehingga kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, setelah kita mempelajari pokok-pokok pelajaran dari surat Al-Kautsar, maka yuk coba kita nilai diri sendiri kita, apakah kita sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya ini sikap yang harus kita laksanakan, yaitu aku selalu bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan. Nah, ini di antara kita memanfaatkan ilmu tentang surat Al-Kautsar, yaitu kita selalu bersyukur setiap kali kita mendapatkan kenikmatan. Cara bersyukur itu yang paling mudah adalah dengan kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian cara bersyukur yang lain yaitu dengan tindakan. Di antaranya kita mempunyai ilmu, cara bersyukur kita adalah dengan mengamalkannya. Kita mendapatkan nikmat berupa akal yang sehat, maka cara bersyukur kita adalah dengan belajar. Kita diberikan nikmat berupa kaki yang sehat, dapat berjalan, dapat berlari, maka kita pergunakan kaki kita untuk berjalan menuju masjid, menuju musola, menuju sekolah dan seterusnya, menuju hal-hal kebaikan. Yuk, coba kita nilai diri kita masing-masing. 1. Aku rajin beribadah kepada Allah. Sudah atau belum? Ya atau tidak? Ya. Aku, ya kalian, ini sudah rajin beribadah kepada Allah atau belum? Ya. Jawab dengan jujur ya. 2. Aku bersyukur apabila mendapat nikmat yang banyak. Setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah, sudahkah kita mengucap alhamdulillah? Ya, jawab ya atau tidak. Dijawab saja, tidak usah ditulis ya. Yang ketiga, aku melakukan sholat setiap hari. Yuk, sudah atau belum? Sudah tertib ataukah belum? Kalian dalam melaksanakan sholat dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam ada berapa sholat wajib? Ya, betul, ada 5. Paling pagi yang disebut dengan sholat subuh, siang hari sholat duhur, sore hari sholat asar, waktu petang sholat maghrib, dan pada malam hari yaitu sholat isya. Ya, sudah atau belum? Ya, silahkan dijawab di hatinya masing-masing, kemudian diperbaiki. Baik,
Demikian anakku sekalian,